wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ayuning Tias. Saya dari program studi perbankan syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Rizal Fahlevi LC MSI. Semoga dengan saya membuat video ini bermanfaat bagi kalian. Apa itu filsafat ekonomi Islam? Filsafat ekonomi Islam merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun, dan dari filsafat ekonomi Islam ini dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam ekonomi Islam. Misalnya tujuan kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi, dan yang lainnya. Maka, dalam konteks ini, filsafat ekonomi Islam merupakan pandangan dan gagasan pemikiran terkait dengan disiplin ekonomi Islam secara operasional. Apa sih pentingnya filsafat dalam ekonomi Islam? Filsafat ini sangat-sangat penting dalam ekonomi Islam, karena filsafat ini akan memperkuat fondasi sistem ekonomi Islam dari sisi keilmuan. Filsafat ekonomi Islam ini juga terdapat nilai-nilai utama, diantaranya yaitu ketuhanan, akhlak, dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi ekonomi Islam. Bahkan dalam kenyataannya nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari karakteristik syariat. Ekonomi Islam juga disebut sebagai ekonomi ilahiyah, bertujuan mencari ridha Allah. Kedudukan akal dalam filsafat ekonomi Islam. Akal berasal dari bahasa Arab yaitu aqala, yang berarti menahan. Dalam bahasa Indonesia, akal ialah pikiran. Kedudukan akal di sini sangatlah penting karena akal merupakan salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia. Karena akal sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, akal juga faktor utama yang membentuk manusia itu mulia dengan ikatan faktor rasa, iman, dan syariat. Apa sih bank syariah itu? Bank syariah ialah bank yang menjalankan usahanya dengan menjunjung prinsip hukum agama Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Prinsipnya termasuk keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, serta tidak ada mengandung unsur riba ataupun objek yang dilarang Islam. Bank konvensional dan bank syariah itu sangatlah berbeda. Dalam bank syariah tidak ada yang namanya riba, tetapi dalam bank konvensional jelas ada riba. Cara kerja dalam bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, yaitu nasabah bank meminjam uang kepada bank syariah sesuai dengan usaha yang akan dilakukannya. Dengan cara bagi hasil tersebut akan sangat meminimalisir adanya riba dalam simpan pinjam meminjam. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank syariah, pertama, akadnya itu sudah ditentukan di awal. Dan yang kedua, bank syariah ini diawasi oleh BI atau Bank Indonesia, OJK, dan DSM MUI. Dan bank syariah ini yang ketiga menggunakan sistem bagi hasil, margin keuntungan, dan fee atau bonus. Yang keempat, prinsipnya ini prinsip pelaksanaannya berdasarkan Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama. Kalau bank konvensional, pertama, akadnya ini TNC apply atau syarat dan ketentuannya itu berlaku. Kedua, hanya diawasi oleh BI dan OJK. Yang ketiga, menggunakan sistem bunga. Yang keempat, prinsip pelaksanaannya dengan acuan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Apa sih ekonomi positif dan ekonomi normatif? Ekonomi positif ini menggunakan hubungan sebab akibat dalam perekonomian.
di mana sebab tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal secara nyata. Kalau ekonomi normatif ini memberikan penjabaran mengenai nilai, norma, dan etika dalam perekonomian. Ekonomi Islam ini termasuk ke dalam ekonomi positif atau normatif ya. Oke, pertama, ilmu ekonomi positif mempelajari problema-problema ekonomi seperti apa adanya. Sedangkan ilmu ekonomi normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu. Nah, ilmu ekonomi positif ini melihat fungsi kesejahteraan yang mempengaruhi investasi berasal dari sumber masyarakat. Ilmu ekonomi Islam ini melihat kesejahteraan berasal dari sumber yang berada dari luar masyarakat, yaitu kehendak Allah dan tentunya variabel yang dalam masyarakat tunduk pada prinsip syariah. Jadi, dalam ilmu ekonomi Islam ini, aspek normatif dan positif itu saling berkaitan karena suatu pertimbangan nilai tertentu mendasari semua alasan pemikiran ekonomi. Jadi ekonomi Islam ini masuk ke dalam ekonomi positif dan ekonomi normatif. Apa itu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional? Ekonomi syariah dikatakan ekonomi syariah karena berbasis pada aturan dan cara Islam, baik dalam hal teknis, sistem kerja, dan dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Sumber perekonomian syariah mengacu pada Al-Quran dan hadis, di mana ada aturan dalam menjalankan roda perekonomian, di mana ada aturan dalam peminjaman uang atau sekedar mengatur tentang hukum riba dalam sudut pandang Islam. Itu sebabnya dalam pembagian hasil berdasarkan pada pembagian keuntungan dari prosentase pendapatannya saja. Kalau ekonomi konvensional, ini ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global. Ekonomi ini bertujuan mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian. Sedangkan dari segi pembagian hasil bisa didapatkan dari bunga, dari pengambilan keuntungan, dari prosentase modal. Perbedaan prinsip ekonomi syariah dan konvensional. Ekonomi syariah menggunakan prinsip goal-oriented discipline. Konsep yang lebih luas lagi tidak hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya secara maksimal, tapi juga mempelajari tujuan di dunia dan di akhirat. Kalau ekonomi konvensional ini menggunakan prinsip scarcity concept yang menekankan pada mempelajari kelangkaan. Konsep ini membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka. Perbedaan mekanisme pasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah ini meyakini adanya invisible hand yang mencoba untuk mengefisienkan pasar. Jadi, ekonomi ini mempertimbangkan proses-proses produksi dan distribusi barang jasa. Kalau ekonomi konvensional menggunakan mekanisme bebas keluar masuk pasar tanpa intervensi. Padahal, jika pasar tidak diatur dan dibiarkan bebas, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam penawaran dan stok barang. Konsep rasionalitas ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam ini, tindakan rasional termasuklah kepuasan atau keuntungan ekonomi dan rohani baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, cakupan tujuannya terbatas hanya pada kepuasan atau keuntungan ekonomi saja. Oleh karena itu, dimensi
Dimensi waktu dalam ekonomi Islam itu lebih luas dan menjadi perhatian tersendiri pada tingkat agen-agen ekonomi di dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, di dalam menjalankan perekonomian tidak hanya berasaskan pada logikal semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika, serta serta tetap berpedoman kepada petunjuk dari Allah. Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan norma-norma Islam. Kaidah umum dan universal sesuai dengan universalitas Islam dalam konsep ekonomi Islam adalah setiap pelaku ekonomi harus bertujuan untuk mendapatkan maslahah, tidak melakukan kemubaziran, berusaha untuk meminimis resiko, dan dihadapkan pada ketidakpastian. Etika rasionalitas ekonomi, aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi atau karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi pelaku ekonomi yang rasional Islami sehingga standar moral perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial syariah, fikih, dan ekonomi Islam. Konsep metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam adalah suatu metode tentang bagaimana memahami, menafsirkan, dan mengambil ketetapan hukum Al-Quran dan hadis sedemikian rupa sehingga menghasilkan keputusan yang paling sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Metodologi tidak bertujuan untuk menguraikan cara, teknik investigasi, atau proses dan prosedur dalam sebuah kegiatan ilmiah. Metodologi sebaliknya adalah ilmu yang mengkaji alasan dan justifikasi sebagaimana sebuah proposisi, asumsi, dan teori diterima atau ditolak dalam kerangka ilmu ekonomi. Metode menurut Fox adalah kajian tentang proses melahirkan teori yang bertujuan menjadikannya valid secara ilmiah. Karakteristik ekonomi Islam yang pertama ialah sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Yang kedua, kegiatan perekonomian bersifat pengabdian. Yang ketiga, kegiatan ekonomi syariah memiliki cita-cita yang luhur. Yang keempat, pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi syariah. Yang kelima, ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Tujuan ekonomi Islam yang pertama ialah falah atau bahagia dunia akhirat. Yang kedua yaitu hayah thayyibah atau baik dan terhormat. Yang ketiga maslahah al-ibad atau kesejahteraan yang hakiki. Yang keempat memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya.